Halo, selamat sore Sobis. Jumpa lagi dengan kita dalam podcast Idibis. Ciptakan peluang, wujudkan harapan. Nah, pada hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-12 bersama saya Hildia Ramadhani selaku host untuk podcast kita pada hari ini. Halo Sobis, seperti sebelum-sebelumnya kita kedatangan tamu spesial tentunya dari pelanggan korporat kita dan pelanggan government kita. Dan tentunya juga hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah direktur dari salah satu bank perkreditan rakyat yang lumayan terkenal ya di Riau. Oke, mari kita perkenalkan saja bersama kita sudah hadir Bapak Yordan. Bapak ini adalah direktur dari BPR Sarimadu ya Pak ya. Salam kenal Bapak. Sama-sama. Kenal Pak. Gimana Pak, hari ini hari pertama main ke Telkom atau sebelumnya sudah pernah main ke Udah Telkom? beberapa kali main ke Telkom karena kita kan juga sudah ada kerjasama. Seluruh outlet kantor kita juga memakai ini produk dari Telkom. Ya, berarti sudah menjalin hubungan yang baik ya Pak ya dengan Telkom selama ini. Nah kita tadi sudah saya jelaskan itu ya Pak bahwa Pak Yordan ini merupakan satu direktur dari Bank BPR Sarimadu. Nah mungkin kita sudah tahu juga ya Pak ya BPR Sarimadu ini lumayan terkenal juga, sudah punya cabang yang banyak juga ya Pak di Kabupaten Jombang, di Riau tentunya. Kira-kira nih Pak, kita bisa diceritakan nggak Pak gimana historiknya berdirinya BPR Sarimadu ini hingga menjadi besar seperti sekarang? BPR Sarimadu ini dulu berdirinya sebelum pemekaran itu di Ujung Batu, kantornya. Begitu ada pemekaran menjadi rukun, kemudian dimekarkan menjadi pahlawan, makanya karena ini punya kamar, makanya dipindahkan ke Bank Minang. Jadi, awalnya ada 13 kantor ya, 1 kantor pusat, 4 cabang dan 8 kantor kas. Kemarin kita dalam rangka digitalisasi perbankan di 2019 kita tutup 2 di Pur dan di Senayan Raya. Berarti dari awal itu memang namanya sudah BPR Sarimadu ya Pak? Ya, yang kemarin kita memang sesuai dengan PP 54 itu kan harus merubah badan hukum dari perusahaan daerah kita menjadi PT sekarang Pak, perseroan terbatas. Karena ini punya Pemda Perseroda namanya, perusahaan perseroan daerah. Jadi bisa dikatakan ini BPR ini merupakan salah satu BUMD ya? Benar. Milik daerah. Benar. Nah mungkin juga sebagian yang orang awam belum tahu ya Pak ya, termasuk juga saya gitu ya. Dari sebenarnya kalau untuk bank itu kan kita sudah tahu banyak ya Pak, ada bank-bank umum juga saat ini. Kira-kira apa sih Pak perbedaannya sebenarnya dari BPR ini dengan bank-bank swasta yang sudah ada saat ini? BPR ini hanya dari skala ya, kalau di Undang-Undang Perbankan itu nomor 10 tahun 2008 itu, kemudian terakhir kemarin dirubah dengan Undang-Undang P2SK, pengembangan penguatan sistem keuangan. Jadi makanya yang diterbitkan oleh pemerintah pada 4 Januari 2023 kemarin, jadi namanya pun berubah sekarang. Kalau dulu Bank Perkreditan Rakyat, sekarang menjadi Bank Perekonomian. Oh iya. Alasannya supaya ini lebih bisa menjual namanya gitu, karena kalau namanya Bank Perkreditan Rakyat, masyarakat masih nganggap BPR ini hanya ngasih kredit, hanya ngasih kredit ke masyarakat. Padahal fungsi BPR ini banyak juga itu ya. Kalau bisa juga menghimpun dana, kita juga bisa melakukan kegiatan perbankan lainnya. Malahan kalau untuk yang modalnya lebih besar itu kita bisa juga go public gitu, go public kayak ini di pasar modal itu. Pak, berarti saya tadi Bapak bilang ya bahwa namanya sekarang jadi Badan Perseroan ya Pak ya? Berarti saya sekarang bilangnya bukan BPR lagi atau Badan Perseroan Sarimadu ya Pak? Badan hukumnya Badan BPR hukumnya ya, PT tapi ya. kalau untuk namanya tetap Tetap, BPR namanya ya, tetap. Nama tetap. Pak?
Pak, tadi saya juga menarik nih yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya BPR itu bukan cuma bisa memberikan kreditan kepada masyarakat. Nah, kira-kira apa aja sih Pak sebenarnya selain dari memberi kredit-kredit kepada masyarakat atau kita tahu juga memberi pinjaman ya Pak ya? Apa saja itu program-program yang ada di BPR? Pada umumnya ya. Atau pelayanannya ya Pak ya yang Pelayanan ada di tadi seperti BPR? tadi bisa menghimpun dana Hmm. dalam bentuk tabungan, deposito, kemudian juga kita bisa transaksi perbankan lainnya kayak transfer, kemudian juga ya kegiatan yang inilah yang berhubungan dengan perbankan pada umumnya ini mungkin dibandingkan dengan bank umum skalanya lebih kecil. Karena memang terbatas di modal ya, Ya. modal di store gitu. Oh, betul. Ya, Pak. Jadi secara ini tuh sebenarnya cuma dari skala ya Pak ya. Hmm. Tapi yang ada di bisnisnya BPR itu sebenarnya hampir sama dengan yang ada di bank swasta. Hampir sama, ya. hanya bedanya kita kan kalau tadi seperti saya bilang ada dari segi pemodalan setoran itu mungkin kita belum bisa ini apa namanya kayak go public seperti bank Ya, umum, betul. kemudian ini jadi bank persepsi gitu. Kemudian yang rata-rata BPR itu belum bisa membuka giro ya. Oh gitu, Untuk bisa giro, ya. berupa tabungan dan itu aja. Tadi juga nih Pak, jadi kalau ini dari penjelasan Bapak ya, berarti sebenarnya hampir sama, cuma ada beberapa yang apa ya, layanan-layanannya itu belum bisa dipenuhi ya Pak, seperti bank yang ada di swasta. Nah Pak, tadi juga ada satu yang menarik bagi saya itu, dan tadi Bapak mendengar menceritakan tentang digitalisasi ini. Ini juga topik yang menarik karena memang sesuai dengan bisnisnya Telkom ya Pak saat ini gitu digitalisasi. Kira-kira apakah digitalisasi itu merupakan program yang akan dikembangkan oleh BPR atau apakah yang Bapak harapkan ini dari Telkom sebagai perusahaan digitalisasi terhadap dukungannya terhadap BPR? Ya, ini wajib dilaksanakan karena kalau kita nggak melaksanakan digitalisasi perbankan, ya, kedepannya bank ini akan punah gitu ya, akan tutup gitu. Jadi makanya semua bank semua sudah melakukan itu, termasuk juga bank-bank umum sudah pada ini kan bank digital. Iya, Seperti digital. contoh BRI punya bank raya gitu kan. Kalau apa namanya bank kita tuh Elo Bank. Elo Bank, Nah, ya. jadi makanya kita juga arahnya kan ke sana. Hanya mungkin kalau untuk BPR kan bisa tadi karena kelasnya juga masih ini, memang biaya untuk digitalisasi kan Iya, besar. besar ya. Nah, jadi kita mungkin kedepannya akan lebih ini lagi intens lagi ya bekerja sama dengan Telkom ya untuk membantu mendukung digitalisasi perbankan. Kebetulan Pak, kita sebenarnya ada program juga untuk membantu digitalisasi BPR. Nanti mungkin di diskusinya dua ini ya Pak ya. Ya. Cuma kita memang dari Telkom juga tentunya berkomitmen juga untuk membantu mendigitalisasi BPR. Nah kebetulan nih sudah satu misi ya, Ya, misi sudah dengan menyambut BPR baik Sarimadu begitu ya. ya. Oh nanti ke depannya ada program untuk digitalisasi BPR dari Sarimadu. Baik, ini juga Pak, ini nih menariknya cerita tentang BPR aja dari tadi ini. Kita juga ini kita mau mendengarkan cerita dari Bapak nih. Perjalanan karir Bapak selama di BPR Sarimadu. Mungkin kita diceritakan ya selama ini pengalaman karir Bapak di BPR Sarimadu, apakah dari dulu sudah di BPR Sarimadu atau kemana-mana dulu gitu. Saya sampaikan karir pertama saya itu saya di Bangku Kopi. Oh, Bangku Kopi. Jadi waktu saya masih kuliah itu kuliah sambil kerja waktu saya di Bukopin. Kebetulan kita di Bukopin itu diterima sebagai auditor waktu itu. Auditor. Jadi kita memang dipercaya oleh apa namanya Sky di kantor pusat itu untuk membantu pemeriksaan ke cabang-cabang Mbak. Jadi semua cabang di Indonesia lah, kecuali di Aceh waktu itu kan. Itu lagi rawan waktu itu Aceh, dok waktu itu kan. Jadi makanya kuliah sambil kerja. Karena waktu itu masih pakai dosen terbang gitu. Setelah hampir 11 tahun saya di Bangku Kopi waktu itu. Kemudian dari situ saya pindah ke Agroniaga namanya. Bank Agroniaga. Kemudian karena betul-betul waktu itu memang memakan ini kan waktu sekali, kita ya alhamdulillah dapat duduknya di sana dia Iya, Pak. oh. Makanya
waktu saat itu kalau di bank itu nggak boleh satu kantong lah, Ya, dulu karena zaman agak, seperti itu. agak berisiko ya dari segi nanti takutnya ada kerjasama kita fraud gitu. Jadi waktu kemarin ya, karena saya berpikir ya udahlah, saya sebagai gentleman saya yang mundur gitu. Karena kan kalau dulu agak susah ya kalau bagi wanita itu kalau udah kerja di bank kan syaratnya harus belum menikah, kemudian juga harus ikut kontrak gitu kan 2 tahun Untuk jadi exit, perusahaan masuk lagi itu jadi susah pegawai ya. tetap. Apalagi nanti kalau beliau yang keluar agak berat nanti. Nanti kalau kita kan cowok kan tidak dibatasi oleh status ya pernikahan itu. Dan seperti kemarin dari situ saya baru mulai masuk di BPR. Saya pernah jadi direksi di BPR ABS, Anugerah Bintang Sejahtera ya. Waktu itu kantornya masih di samping Awal Bros. Hampir 2 tahun, kemudian kita dipercaya juga menjadi direktur di BPR di Rekat punya Peda, BPR Indra Harta. Setelah itu baru awal 2019 baru saya masuk di Sari Baru. Jadi itu kan tidak dari awal itu saya di Sari Baru. Sekarang menjadi direktur utama. Memang cukup inilah apa namanya perjalanan karir memang dilakukan dengan enjoy aja Mbak. Supaya itu. Jadi Sobis sudah panjang sekali ya perjalanan Bapak ini sampai menjadi direktur utama ya Pak di BPR Sari Baru. Dan kalau melihat dari track recordnya perjalanan karir memang berputarnya di dunia perbankan ya Pak ya. Makanya beliau berarti sudah sangat hebat atau sudah ahlinya itu dalam bidang perbankan. Pak, kira-kira nih Pak, ini kan sudah tadi udah mendengarkan perjalanan karir Bapak yang dari bank ke bank gitu Pak ya. Kira-kira Pak ini mungkin jadi inspirasi buat kita juga semuanya. Apa yang kira-kira achievement yang terbesar Bapak yang sudah Bapak lakukan gitu selama karir Bapak? Saya kalau waktu saya di Bukopin itu memang kita melakukan fraud, melakukan transaksi di luar jam kantor Pak. Nah, jadi dia begitu selesai jam tutup buku kan jam 5, dia datang ke kantor melakukan transaksi. Kita waktu itu mendeteksinya karena transaksi kan berjalan terus sampai pagi ya, dari mulai setelah tutup buku sampai pagi itu. Jadi kita kemarin cara mendeteksinya kita melihat ada perbedaan ternyata transaksi yang sore hari dengan yang pagi sebelum dilakukan transaksi awal lagi esok harinya itu ternyata ada selisih, ada penambahan transaksi ya. Jadi waktu itu kita lihat dana-dana titipan itu masuk ke rekening tabungan pegawai. Jadi kemarin saya hitung totalnya ada sekitar dilakukan dalam 2-3 hari itu sudah 19 juta. Makanya akhirnya kita lakukan wawancara sama pegawai tersebut. Beliau mengakui karena lagi butuh uang gitu kan. Memang ini ya udah ini kita proses, saya kita pecat gitu. Pimpinan cabang gitu. Bapak sudah memecat pimpinan cabang yang sudah terbukti melakukan. Bukan, jadi maksudnya pegawai Oh, kita laporkan ke pegawainya. pimpinan cabang, nah ya ada sanksi ya. Ada beberapa juga kita waktu itu kan kebetulan Bukopin itu bekerja sama untuk pemberian kredit KKPA kebun sawit ya. Jadi ada yang cabang Pekanbarunya ada 12.000 hektar, 12.000 hektar yang dikelola, ada 9 KUD yang kita kelola inisialnya. Jadi makanya ada juga kita temukan penggunaan uang itu nggak sesuai dengan ini ya kan, dengan tujuan. Ada dilakukan inilah adjustment koreksi ya. Kemudian juga waktu kita ini ada cukup banyak lah karena kita memang
mengaudit ya semua transaksi ya. Kemudian yang cukup ini saya nilai sebagai achievement ya, waktu saya di Rengat itu saya sebagai direksi permasalahan pajak di kantor DPR itu ya kita yang ngurus Pak. Malah ada beberapa kali permasalahan itu temuan yang nggak sesuai dengan aturan kita lakukan apa namanya proses keberatan ke Kanwil dan juga sampai banding ke pengadilan pajak. Oh iya, Jadi sampai ke atas ya. pengadilan pajak ratusan juta juga uang WPR yang kita selamatin juga. Kemudian terakhir ini waktu saya di Sari Madu juga ada juga pemeriksaan selama 5 tahun berturut-turut ya yang dilakukan oleh KPP Madya ya yang di Pekanbaru ini. Ya, kita ajukan juga yang kita rasa tidak sesuai dengan aturan perpajakan, kita lakukan keberatan, tidak diterima sama Kanwil, kita lakukan banding ke pengadilan pajak. Kita sudah menang, mereka juga masih ngajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi hampir 5 miliar lah kita selamatkan itu dari 5 tahun berturut-turut yang diperiksa oleh pajak. Makanya saya perhatikan juga nih Pak bahwa audit ini juga masuk yang jabatannya berisiko ya Pak ya, Ya. karena kita berusaha untuk benar tapi satu sisi kita akan ada orang yang akan tidak suka dengan kita ya Pak ya, karena mereka merasa diungkapkan ya kalau yang sudah melakukan. Kita kan audit ini dianggap ilmunya di atas rata-rata Iya, ya. Pak. Karena kan kebetulan skill saya juga, saya selain audit, saya kan akuntansi ya, ngerti akuntansi, kemudian kita di masalah perbankan, dan terakhir ini tadi yang di masalah perpajakan. Karena memang aturan perpajakan ini selalu dinamis ya, berubah-ubah terus ya, kita wajib ikuti Pak. Iya. Nah ini juga jadi cerita juga ya buat kita sobis ya, bahwa kita jangan main-main ya untuk melakukan fraud ya, karena kalau semua kesalahan itu pasti akan terungkap juga nanti ya Pak ya, bagaimana caranya. Apalagi kalau di perbankan itu udah ada tim auditor sendiri yang nggak bisa, itu nanti akan bisa terkuak juga ya Pak ya, kalau fraud yang kita lakukan itu sudah terdeteksi gitu kan. Karena kalau di bank ini Mbak ya, memang aturannya cukup banyak. Selain ada audit internalnya ya, kemudian nanti biasanya tiap tahun tuh akan diperiksa kantor akuntan pabrik. Nah, tiap tahun, kemudian juga di bank ini kan di bawah pengawasan OJK. Dulu kan Bank Indonesia di 2014 berpindah ke OJK, itu tiap tahun juga OJK meriksa. Apalagi kan yang kita BUMD ini kadang berhadapan dengan diperiksa juga oleh inspektorat. Ini cukup benar juga ya, Sobis tentunya ya, perjalanan karir Bapak, achievement yang sudah dia lakukan, juga improvement yang sudah dilakukan ya Pak ya, salah satunya adalah untuk menaikkan kembali protokol yang sudah ada di BPR Sari Madu. Kira-kira ada lagi Pak, achievement yang sudah dilakukan Pak, yang terbesar? Atau improvement yang sudah Bapak lakukan di BPR Sari Madu Pak? Kalau di yang lebih banyak sih waktu background job experience di tempat lama ya. Yang pokok yang tadi ya Pak ya. Ini kalau saya waktu tadi yang masalah perpajakan ya, yang kita menang itu ya Pak. menang itu, karena itu ya, saya lihat itu sebagai ini juga ya pencapaian yang luar biasa ya, karena tidak semua direksi BPR boleh dikatakan di Jawa pun banyak yang nggak ngerti itu tentang perpajakan, dan biasanya rata-rata bank itu, paling bank umum ya ribut masalah perpajakan, tinggal pakai konsultan pajak aja gitu kan. Itu apa kan biaya juga lagi, dan berdasarkan informasi belum tentu juga kita pakai konsultan pajak bisa menang gitu. Nah, itu memang karena tidak semua konsultan pajak ini kan mengetahui bisnis semua ya. Nah, jadi mungkin ada spesialisasi di bisnis tertentu, mungkin di konstruksi, tapi kan belum tentu dia menguasai perbankan juga gitu.
inilah ya manfaatnya ya kalau kita memiliki ilmu yang banyak ya Pak ya. Maksudnya walaupun kita berkecimpung dari bidang perbankan tapi juga mengerti akuntansi, berarti guna ngerti financing juga ya Pak, ngerti juga tentang audit sama juga ngerti perpajakan ya. Kita bisa nemukan celah-celahnya ya Pak ya, yang orang paham kita paham, ini rasanya salah kita bisa temukan ya Pak, dan bisa memperbaikinya tentunya ke hal yang lebih baik. Oke Pak, itu masalah ini ya, achievement tadi sudah udah sampai sini. Nah, kira-kira Pak, kita ini aja pandangan saya ya Pak. Bagaimana menurut Bapak pandangan Bapak terhadap ini ya? Kalau kita tahu tadi ya Pak, BPR itu kan salah satunya untuk pinjaman modal ya. Dari nasabah Bapak itu kebanyakan sekarang itu dari kalangan mana sih Pak gitu? Apakah apakah sudah banyak anak-anak muda sekarang yang sudah meminjam modal juga ke BPR, atau memang perusahaan-perusahaan yang sudah besar, atau perusahaan-perusahaan UMKM, UKM? Kita BPR ini kan fokusnya ke ekonomi kerakyatan. Ya, berarti UMKM ya Pak ya. UMKM memang kita batasi sih pelapor kreditnya nggak besar-besar, karena kita memang BWD ini kan, karena kita BWD ada, selain kita juga harus profit oriented, kita juga harus ada fungsi sosialnya juga. Jadi makanya juga dari segi suku bunga yang kita berikan juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Kemudian juga kita ini tadi apa namanya, ya kita batasi lah supaya bisa merata gitu kan pemberian kredit gitu kan ke masyarakat, karena kan memang beresiko kalau kita ngasih satu nasabah kredit besar bermasalah akan mempengaruhi ke tingkat kesehatan. Tapi kalau kita merata, kita bagi ke beberapa debitur, risikonya bisa dimitigasi. Jadi sebenarnya UMKM itu lebih baik itu pasti pinjam ke BPR ya Pak ya, karena lebih kecil ini juga risikonya juga ya Pak ya. Untuk misalkan maksudnya kayak UMKM itu kan kalau ke bank umum tuh terlalu banyak syaratnya gitu. Kira-kira kalau untuk BPR persyaratannya itu ya, kita makanya di BPR ini kan kita dari segi agunan kita lebih kita permudah maksudnya dalam arti kalau bank umum itu kan wajib harus sertifikat hak milik atau hak guna bangunan ya, itu wajib, dan itu harus atas nama suami atau istri ya. Nah, jadi kalau di kami batasi untuk kredit sampai dengan 75 itu masih bisa SKGR. Tapi kita lakukan pengecekan di desa dan kecamatan, tidak ada ini ya, tidak ada sengketa atau tumpang tindih, kita masih bisa. Kemudian juga kita prosesnya lebih cepat gitu supaya bisa ini kan. Kadang kan beberapa debitur peminjam ini kan dia kepingin cepat prosesnya, dia juga tidak terlalu mempermasalahkan suku bunga gitu. Juga nih mungkin info-info buat sobis nih yang ada rencana untuk bisnis ya atau UMKM ya gitu, daripada pinjamnya ke pinjol lebih baik ke BPR. Kalau pinjol lebih risiko, nanti fotokopi KTP-nya disebar kemana-mana. Satu yang risiko sekarang memang udah banyak ini yang macet di pinjol itu, sama pinjolnya seluruh data kontak di handphone itu diteleponin semua, disebar-sebarkan itu, jadi ya lebih berisiko lah. Kalau kita kan BPR atau bank umum lebih menjaga image ya, image kita yang sudah mulai banyak bermasalah sih pinjol-pinjol ini sekarang. Iya Pak, kebanyakan juga ternyata belum lulus audit OJK juga ya Pak, atau tidak ada izin dari OJK ya Pak ya. Kan kalau BPR itu udah pasti ya, izinnya sudah resmi dari OJK bukan ya Pak ya. Oke Pak, paling itu untuk BPR ya. Untuk selanjutnya paling kita minta insight-nya aja Pak, gimana kira-kira buat Bapak kita ini muda-muda nih, perlukah kita untuk mengerti tentang akuntansi, financing atau ya sebagaimana yang, karena mungkin ya Pak sebagai anak muda yang sekarang ini kita merasa juga ternyata untuk ilmu perkreditan ini kayak nggak paham juga ya Pak atau tak penting gitu, apalagi untuk kita yang ada rencana untuk bisnis gitu. Gimana Pak kira-kira pandangannya untuk kita ya semua bisnis ya kita harus menguasai ilmu keuangan ya. Ya benar. Ilmu keuangan ini dengan itu kita bisa ini
kita memperhitungkan apa namanya, apalagi tadi yang kalau kita kaitkan dengan perpajakan, memang seluruh badan usaha itu harus wajib mempunyai pembukuan. Ya. Nah, pembukuan itu tadi kan harus mengerti akuntansi, kita harus bisa bikin laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan arus kas. Jadi nanti kalau seandainya kita nggak punya pembukuan, ya pajak tinggal menentukan norma perhitungan aja. Kalau kita nggak punya itu, jadi makanya sangat penting sekali saya rasa kita harus mengerti akuntansi, kita mengerti laporan keuangan terkait dengan pajak gitu kan. Berarti apalagi untuk terutama kita yang ada rencana untuk bisnis ya Pak ya. Kita Ya. udah rencana untuk membangun bisnis, berarti setidaknya kita harus ngerti lah untuk ilmu kreditan, financing juga, gimana kita mengelola aset nanti juga, Betul, mengelola ya. cash flow keuangan kita Ya. ya Pak ya. Oke Pak, paling itu saja. Cuma saya ini tadi dapat bisikan juga bahwa Bapak ini adalah salah satu sekretaris di ini ya Pak Apindo, kan? Deparindo ya, Deparindo, ya. Pak itu bisa diceritakan Pak gimana apa fungsi Bapak di situ, apa aja rencana program yang ada di Deparindo yang kira-kira bisa disinergikan dengan Tampang Pak? Jadi apa namanya, asosiasi BPR seluruh Indonesia ini namanya Perbarindo. Iya, Ya. betul. Perbarindo di Riau ini ada 31 BPR ya, Iya. di dalam naungan Perbarindo Riau ya. Itu ya kita bisa kolaborasi lah ya. Digitalisasi semua BPR. Karena kalau kita nggak ikutin digitalisasi ya akan ketinggalan bank-bank itu. Akan ketinggalan oleh ini karena apalagi yang Gen Z ini sekarang udah malas datang ke bank, ke kantor bank ya. Iya. Di Makanya mungkin jadi pinjol kali Pak, karena coba model HP itu udah dapat pinjaman. Betul. Tapi itu tidak untuk diikuti ya Pak ya. Karena kalau bisa memang kita melalui ya kalau namanya benar biasanya posisinya memang pasti ada proses ini dulu asesmen dulu biasanya kan ya Pak ya. Kira-kira nasabahnya yang pantas kan dapat pinjaman atau enggak. Nah ya kita mengikuti alur itu atau aturan itu tentunya ya Pak. Sistem scoring biasanya. Iya, scoring. Kalau saya di PPR juga ada ya Pak ya asesmennya. Di saya tuh yang pinjaman kecil, sistem scoring ini jadi lebih inilah, lebih objektif ya. Jadi tidak ada lagi adanya intervensi, nanti langsung keluar ini layak apa tidak kredit itu diberikan gitu kan. Jadi lebih ini juga. Dan juga sudah mulai ini juga seperti kita juga di BPR juga sudah kita buat untuk menerima setoran nasabah itu pakai edisi ini ya. Nah, jadi setiap ada ini langsung keluar struknya, struk penyetoran langsung terhubung dengan sistem kita yang di kantor pusat, jadi menghindari juga fraud yang itu karena khawatir juga digunakan oleh ini ya pegawai keluar bangsa dan itu juga. Ya kita itu juga kita harapkan dari digitalisasi ya Pak ya, maksudnya kita lebih secure lagi nanti diharapkan lebih berkembang dengan riset dari platform dan juga tentunya dengan sistem dan jalan digitalisasi. Nah berarti memang dari Deparindo sendiri itu memiliki visi dan misi yang sama ya ke depannya Pak untuk mendigitalisasi semua BPR yang ada di Riau ini khususnya. Nah kita itu dari Tampang itu rencananya memang atau kedepannya itu memang ini mensupport juga untuk BPR untuk digitalisasinya. Ya, nanti kita akan bikin ini lah, atur jadwal koridornya ini ya. Betul Pak, kita memang harapnya ke depannya itu Tampang selalu bisa membangun kerjasama ya Pak dengan BPR. Salah satunya BPR Sarimadu ini yang sudah lama juga menjadi pelanggannya Telkom. Paling itu saja Pak, izin Pak podcast kita untuk hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk sharing sessionnya dan tentunya juga ini sangat menginspirasi juga dengan kita dan tentunya teman-teman Sobis ya bagaimana kisah suksesnya Bapak Yordan sampai menjadi direktur utama di BPR Sarimadu. Pak, paling izin dulu Sobis, sampai jumpa di lain kesempatan.